Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam beriman, kali ini kita akan mengulas sebuah kisah seorang pemuda dengan tangisan terakhirnya. Sebelum kita lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe agar Anda tidak tertinggal update terbaru seputar Islam dari kami. Dikisahkan dari kitab Mukasyafah Al-Qulub karangan Imam Ghazali. Suatu ketika pada zaman Rasulullah SAW, dikisahkan salah seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW menangis di hadapan pintu Rasulullah karena mendengar isak tangis Umar bin Khattab. Rasulullah pun keluar dan bertanya, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Umar bin Khattab pun menjawab, "Bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku bersedih." Kemudian Sayyidina Umar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membawa masuk pemuda yang bersamanya. Kemudian pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah, dan Umar bin Khattab pun duduk di sebelahnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis?" Jawab pemuda itu, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar. Aku takut Allah memurkai aku." "Apakah engkau telah menyekutukan dengan sesuatu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab pemuda itu. Rasulullah pun bertanya, "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" "Tidak ya Rasulullah," sahut pemuda itu sambil menangis. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Sungguh, seberapapun besar dosamu, Allah akan mengampunimu. Sungguh, seberapapun besar dosamu, Allah akan mengampuni sekalipun itu memenuhi langit dan bumi. Sungguh, lebih besar dosaku daripada itu," sahut pemuda tersebut. Tanya baginda Rasulullah, "Apakah dosamu lebih besar dari aras?" "Dosaku sangat besar ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Lalu besar mana dosamu dari keagungan, ampunan, dan rahmat Allah?" Tanya Rasulullah. "Tentu keagungan, ampunan, dan rahmat Allah lebih besar. Tapi dosaku sangat besar ya Rasulullah," jawab pemuda itu sambil menangis dan terisak-isak karena kurang memahami dosa apa yang dimaksud pemuda tersebut. Lalu Rasulullah pun bertanya, "Coba katakan, dosa apa yang telah engkau berbuat?" "Aku malu ya Rasulullah," kata pemuda tersebut. Karena Rasulullah pun terus bertanya, akhirnya pemuda itu mengatakan atas dosa yang telah ia perbuat dengan jujur, "Wahai Rasulullah, aku ini adalah penggali kubur sejak 7 tahun yang lalu hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansor. Melihat kecantikan dan kemontokan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak, dan setelah kuburan sepi, aku bongkar kuburnya dan kutelanjangi mayat gadis itu. Setelah kucumbui dan tak dapat kutahan nafsu birahiku, kemudian kusetubuhi mayat gadis tersebut. Saya terkejut tiba-tiba. Mayat gadis itu berkata,
Tidakkah engkau malu kepada Allah? Padahal Allah menghukum orang-orang zalim, sementara engkau menelanjangiku dan menyelubuhiku di antara orang-orang yang telah mati. Engkau membuatku dengan keadaan junub di hadapan Allah. Mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan meninggalkannya, seraya berseru, "Wahai pemuda fasik, pergilah, janganlah engkau dekati aku, nerakalah tempatmu kelak." Pemuda itu pun segera meninggalkan rumah Rasulullah, seraya menangis. Ia keluar kampung, berjalan dengan arah yang tak menentu di padang pasir yang sangat luas. 7 hari lamanya ia tak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang mendalam, hingga lemahlah tubuhnya. Untuk berjalan lalu tubuhnya jatuh tersungkur di atas pasir. Lalu ia bersujud dan berdoa di atas tangisannya. "Ya Allah, aku telah berbuat dosa besar dan aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah, sudikah Engkau menerima kehadiranku? Kalau tidak, datangkanlah api-Mu dari sisi-Mu dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini, daripada Engkau bakar tubuhku di akhirat nanti." Sahabat Islam beriman, setelah itu malaikat Jibril pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai menyampaikan salam dari Allah, Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadamu, apa engkau yang menciptakan makhluk? Bahkan dialah yang menciptakan diriku dan mereka." Jawab Rasulullah, "Apa engkau memberi rizki mereka?" Tanya Jibril kepada Rasulullah. "Bahkan ia yang memberi rizki kepadaku dan mereka." Jawab Rasulullah. "Apakah engkau menerima taubat mereka?" Tanya Jibril untuk yang kesekian kalinya. "Bahkan ia yang berhak menerima dan mengampuni atas dosa-dosa hambanya," ujar Rasulullah. Lalu kemudian Jibril berkata, "Allah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang hambaku, dan ia menerangkan satu dosa dari beberapa dosanya. Maka kamu berpaling dari dosanya. Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak apabila mereka datang dengan dosa besar, ibarat gunung-gunung yang besar? Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah engkau orang yang sayang menyayangi kepada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang atas semua keterlanjuran atas kesalahan mereka, karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya, menerima taubatnya dan dosanya." Sahabat Islam beriman, kemudian Rasulullah mengutus beberapa orang sahabatnya. Maka mereka temui pemuda tersebut dengan kabar gembira kepadanya dan ampunannya, lalu dibawanya. Pemuda tersebut bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah sedang menunaikan sholat maghrib. Lalu mereka bermakmum di belakangnya ketika Rasulullah pun membaca surat Al-Fatihah. Dan sesampainya Rasulullah membaca hatta yurtumul maqabir, berteriaklah pemuda itu dengan keras,
dan jatuh. Lalu ketika usai sholat telah mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membelas kasihanmu, sahabat Islam beriman. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.